Satu pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Ada 6 kasus positif COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. Sejumlah sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena ditemukan kasus positif COVID-19. Temuan kasus ini tidak hanya pada peserta didik, melainkan juga 2 orang guru yang terkonfirmasi COVID-19. 2 tahun sudah berlalu sejak pandemi melanda negeri kita, Indonesia. Semua yang dirasa sulit untuk dilakukan sekarang menjadi terbiasa. Kita tidak lagi menunggu keadaan, tetapi kita harus melangkah, memulai kehidupan dengan perubahan. Cherry Cialen. Tunggu. Itu Justin. Hai Justin. Ya ampun Justin, kita udah lama banget gak ketemu. Iya nih. Ya ampun, kamu bawa apa aja Justin sampai repot gitu? Hehehe, biasa Ci. Ini buat nanti sarapan sebelum bel masuk. Terus ini buat nanti istirahat. Sama ini buat pulang sekolah Ci. Buat aku mana? Tenang, nih. Ih enak banget, aku juga mau dong. Cici mau juga? Iya dong. Ya. Aku enggak. Ada nggak? Bentar Ci, aku ada nih buat Cici sama kawan. Nih Ci, buat Cici. Astaga, ada gajah kamu. Udah cepet masuk kelas sana. Nanti sarapannya nggak kemakan loh, sayang kan? Oh iya, aku masuk ke kelas duluan ya Ci. Dadah. Kamu nggak masuk kelas juga? Masuk kelas dong. Teh, ayo sini masuk kelas juga ayo. Iya. Yaudah ya Ci ya, aku masuk kelas dulu ya. Dadah. Ayo cepet. Ih. Cialen. Ayo. Cialen. Ayo Justin. Tenang. Atur nafas dulu yuk. Inhale, exhale. Jadi gimana? Coba. Jadi gini loh Ci, aku kan barusan dikasih tugas dari guru agama buat bikin esai dari who, what, when, where, dan why. Dan temanya itu ada Tuhan Yesus dan kita. Tapi aku bingung Ci mau mulai dari mana. Karena Cici adalah Cici yang paling cantik, baik, ramah, sopan, dan rajin menabung. Bantuin aku ya Ci, please. Jadi, kamu naik aku kesini buat nanya tugas gituan doang. Ngapain harus ngorbanin waktu makan aku sih? Lebay banget sih. Udah. Jadi kamu minta tolong apa? Bantuin aku kasih inspirasi dong, Ci. Barangkali Cici dan Komek juga bisa ceritain pengalaman kalian. Tadi apa sih? Who, what, when, where, Why? sama... Ya, why. Bener-bener. Yaudah yuk, kita mulai. Yuk. Open up
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Pandemi tidak dapat menghalangi untuk kita dapat bersekutu. Semua itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Apapun pergumulan Bapak Ibu semua, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semua. Kita akan mulai dengan menenangkan diri dan siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membacakan bersama nats panggilan beribadah malam hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat pertama. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Kita akan persiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku
memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Engkau Allah gunung batu perlindungan kami, yang sanggup menolong kami ketika kami dalam kesesakan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Khusus malam hari ini Engkau menghimpun kami dengan gerakan Roh-Mu untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, serta mereka yang ada dalam pergumulan. Mohon Engkau juga memberikan kerinduan kepada setiap kami, untuk kami diperbarui dalam merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan mendapat kekuatan yang baru. Hadirlah di tengah-tengah kami, ampuni dosa-dosa kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati Tuhan, serta kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu mengalahkan perasaan negatif. Nas Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah tanggal 14 Desember. Artinya kita sudah menjalani 2 minggu di dalam bulan yang terakhir di tahun 2022. Dengan kata lain, 17 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika kita menengok hari-hari kita yang telah kita lalui di tahun ini? Banyak di antara kita itu merasa, wah, bersyukur. Ternyata waktu berjalan dengan begitu cepat dan semua masalah, semua kesulitan akhirnya bisa kita lalui semuanya. Kita merasa bersyukur, bersukacita. Walaupun perjalanan hidup kita mungkin tidak mudah, tapi kita berhasil melewatinya. Lalu bagaimana perasaan kita ketika kita melihat tahun yang baru yang akan kita masuki bersama? Banyak orang menjadi cemas dan takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mendengarkan analisa dari para pemimpin ekonomi, pemimpin bangsa dan negara, banyak di antara mereka yang mengatakan tahun 2023 itu tahun yang sulit, tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan masalah, dengan tantangan, tahun yang tidak mudah. Nah, saudara, jikalau kita mendengar hal itu, pasti hati kita menjadi kecut, kita menjadi takut, khawatir. Ya bukan? Begitulah keadaan manusia sejak kita jatuh dalam dosa, kita lebih mudah dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif. Walaupun sebenarnya di dalam hidup kita banyak hal-hal yang positif. Khususnya apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita sudah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi herannya kita lebih cenderung dikuasai oleh perasaan-perasaan yang bersifat negatif daripada hal-hal yang bersifat positif. Saudara, di dalam pembacaan yang kita baca tadi, mengisahkan peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat indah, peristiwa yang baik sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan seorang perempuan yang bernama Maria. Sebab Tuhan telah mengutus malaikat untuk berbicara kepada dia dan memberitahukan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel, yang pernah dijanjikan oleh Tuhan itu akan segera datang, akan segera lahir. Bukankah itu suatu kabar gembira, suatu sukacita, sesuatu hal yang baik?
Tetapi ketika Maria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, apa yang dirasakan oleh Maria? Coba kita perhatikan pembacaan kita yang telah kita baca tadi. Perasaan pertama yang dialami oleh Maria itu, Maria merasa terkejut, ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria terkejut bukan hanya tiba-tiba dia melihat ada malaikat di rumahnya, tetapi Maria juga terkejut karena mendengar apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Sedangkan malaikat itu mengatakan sesuatu yang baik. Dia katakan salam atau shalom. Ya. Lalu dia katakan engkau dikaruniai Allah. Bukankah itu sesuatu yang baik? Maria mendapatkan kasih karunia Allah. Lalu dikatakan Tuhan menyertai engkau. Tetapi ketika Maria mendengar perkataan yang disampaikan oleh malaikat itu, dia menjadi terkejut, kaget. Ya, bukan hanya demikian. Kalau kita lihat lagi berikutnya, Maria bukan hanya terkejut, tetapi Maria juga bertanya-tanya, merasa heran dan tidak mengerti. Mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, salam itu baik, bukan? Sederhana. Salam, engkau dikaruniai Allah. Tuhan menyertai engkau. Tetapi selain Maria merasa terkejut dengan perkataan itu, Maria juga bertanya-tanya. Mungkin dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada aku? Bukankah aku seorang perempuan, seorang gadis yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya? Mengapa Tuhan menyertai aku? Begitu banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri Maria. Walaupun apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi Maria itu bukan hanya terkejut, dia bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai arti salam itu. Yang ketiga, Maria itu juga merasa takut. Oleh sebab itu malaikat berkata kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dia takut apa yang akan terjadi dengan hidupku, apa yang akan terjadi dengan diriku. Dia mulai takut. Tapi sekali lagi, malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa dia itu memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesuatu yang baik yang terjadi di dalam dirinya. Dia mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, Maria bukan hanya terkejut, bukan hanya bertanya-tanya, dan dia juga takut. Lalu yang keempat, ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang laki-laki yang akan disebut anak Allah, Maria berpikir, oh itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin Maria belum bersuami, tapi dia akan melahirkan anak? Jadi saudara, apa yang dialami oleh Maria pada waktu itu? Dia mengalami perasaan-perasaan yang negatif, ya. Dia terkejut, dia bertanya-tanya, dia takut, dan dia selalu berpikir, oh itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi mengetahui hal itu, malaikat menjawab, memberitahukan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Malaikat memberitahukan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus akan turun di dalam dirinya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi dirinya. Ya.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ada perbuatan Tuhan, ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang akan bekerja di dalam diri Maria. Itu penjelasan daripada malaikat. Lalu dikatakan, sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Lalu ditegaskan, contohnya, seorang sanak dari Maria yang sudah tua, yang sebenarnya mandul. Tetapi Tuhan memberkati dia sehingga dia bisa mengandung. Dan saat ini kandungannya sudah berusia 6 bulan. Lalu malaikat itu menjelaskan kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi percayalah, jikalau Roh Kudus turun, jikalau kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau, bekerja di dalam hidupmu, bekerja di dalam dirimu, maka tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya maka Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi akhirnya setelah mendengar penjelasan malaikat, Maria itu mengalami perubahan. Ya, kita melihat mengalami perubahan. Tadinya dia merasa terkejut, bertanya-tanya, takut dan berpikir tidak mungkin. Sekarang ya, dia percaya dan dia siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita melihat Maria mengalami perubahan. Maria itu memberikan respon kepada malaikat itu. Dan dia percaya bahwa kuasa Allah akan bekerja di dalam dirinya dan di dalam hidupnya. Dan Maria juga berdoa. Dia katakan, jadilah kehendak Tuhan di dalam dirinya. Karena dia adalah hamba Tuhan. Artinya di dalam doa Maria itu, dia siap untuk taat. Karena dia hamba Tuhan, dia siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita lihat dia berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia sekarang percaya dan dia juga mau taat kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Maria mengatasi perasaan negatifnya dengan cara apa jadinya? Dia percaya pada kuasa Tuhan dan dia sendiri juga siap untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya, dia tidak lagi terkejut, dia tidak lagi bertanya-tanya, dia tidak lagi merasa takut, atau dia tidak lagi berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dia percaya, karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Percaya pada kuasa Tuhan, dan dia juga taat kepada kehendak Tuhan. Kalau bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil, maka dia siap untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan memasuki tahun 2023. Ya. Bagaimana perasaan kita ketika kita menghadapi ini? Tentu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ya di tahun 2023. Banyak orang yang menghadapi tahun yang baru dengan perasaan-perasaan yang negatif ya. Sebab kita tahu bahwa mungkin saja hal-hal yang terjadi di tahun 2023 itu akan merupakan sesuatu kejutan bagi kita.
yang membuat kita terkejut. Contohnya, seringkali kita mendengar tiba-tiba, oh keluarga kita ada yang kena COVID. Atau kita mendengar ada sahabat karib kita divonis oleh dokter, dia kena cancer stadium 4. Wah, kita tuh kaget, kita itu terkejut. Atau kita mendengar di kota asal kita, di Indonesia terjadi gempa, terjadi bencana alam, dan terjadi begitu tiba-tiba, dan itu mengejutkan kita. Jadi kalau kita menghadapi tahun yang baru, tahun 2023, mungkin banyak hal yang bisa membuat kita terkejut. Selain banyak hal yang bisa membuat kita terkejut, mungkin banyak hal juga yang membuat kita bertanya-tanya. Contoh, mungkin kita bertanya-tanya di tahun yang akan datang ini. Apakah tahun ini COVID itu akan berlalu? Sampai kapan COVID ini ada? Sampai kapan pandemik ini berakhir? Atau ada orang yang bertanya-tanya, sampai kapan perang antara Rusia dan Ukraina itu berhenti? Ya, sampai kapan? Apakah akan berhenti atau akan terus berlangsung? Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana dengan kehidupanku? Bagaimana dengan usahaku? Banyak orang dikuasai oleh pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati dan pikirannya. Dan banyak hal juga yang membuat kita itu merasa takut. Wah, kalau perang Ukraina dan Rusia itu tidak berhenti dan berkepanjangan seperti yang dikatakan oleh Putin, mungkinkah nanti terjadi perang dunia ketiga? Mungkinkah terjadi perang nuklir yang akan menghancurkan bukan hanya Ukraina, bukan hanya Rusia, tetapi dunia ini? Kita menjadi takut. Bagaimana dengan keadaan ekonomi? Sekarang dalam keadaan resesi, apakah kita masih bisa menjalankan usaha kita? Kita menjadi takut. Dan kita menjadi takut ketika kita berpikir, apakah kita sanggup untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kita menjadi takut. Banyak hal yang bisa membuat kita terkejut, banyak hal yang bisa membuat kita bertanya-tanya, banyak hal yang membuat kita juga bisa menjadi takut. Dan mungkin saat ini kita merencanakan banyak hal yang baik, yang positif. Dan kita berharap tahun depan itu lebih baik. Tapi sering kali kita berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Sulit itu terjadi. Walaupun kita sudah berusaha, kita sudah berencana, tapi sering kali kita dikuasai oleh perasaan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, semua itu adalah perasaan-perasaan negatif. Kita harus mengalahkannya dengan cara apa? Percaya kepada kuasa Tuhan. Seperti Maria tadi. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Jadi kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang kedua, kita harus siap untuk taat pada kehendak Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita, yakinilah bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan, dan juga kita selalu siap untuk taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita di dalam tahun 2023 akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita taat, ya, kita akan mengalahkan perasaan-perasaan negatif itu. Sebaliknya, kita justru akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Sebab Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
Baik dalam keadaan lancar, tidak lancar ya, hal besar ataupun kecil, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita harus percaya pada kuasa Allah. Kita harus punya hati yang siap selalu taat pada kehendak-Nya. Dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di tahun 2023. Jadi, apa kuncinya? Kunci rahasia kemenangan kita untuk memasuki tahun 2023. Percaya dan taat kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh perasaan atau pikiran-pikiran yang negatif. Tapi fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan taat pada kehendak-Nya. Dan kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam tahun 2023. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi satu hal yang kami tahu secara pasti, bahwa Tuhan baik, Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami, supaya di dalam memasuki tahun yang baru, suatu hadiah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam tahun yang baru nanti kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun kami tahu jalan itu tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kami mampu melewatinya. Kami mampu untuk berkemenangan. Kami mampu untuk melihat semua kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau akan terus berkarya dan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan,
Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu, sabar melakukan, yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi lalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita dapat berkumpul secara online pada malam hari ini. Apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari Saudara, pada saat ini kita datang kepada Tuhan, dan kita mau bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam sepanjang seminggu ini. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari Minggu lalu, kita bersyukur atas kebaktian yang telah berjalan dengan baik, kita bersyukur untuk present worship Natal, semua boleh berjalan dengan baik, dan juga ada Natal Sunday School dan juga Middle School yang semua berjalan dengan baik. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan semua boleh diberkati. Dan juga Bapak Ibu kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita selama seminggu ini. Apa berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dalam seminggu ini, Saudara? Mari Saudara kita mengucap syukur atas kebaikannya, karena Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari Saudara kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu kepada gereja-Mu juga ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kami boleh juga mengadakan present worship dan sungguh berjalan dengan baik. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan yang boleh ada dan menyertai gereja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menyerahkan juga, kami juga bersyukur atas Sunday School dan juga Middle School yang juga boleh merayakan acara dan berjalan dengan baik.
Kami sungguh bersyukur untuk guru-guru, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang ikut, setiap jemaat yang hadir ya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu dan juga gereja-Mu ya Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur dalam seminggu ini ada pertolongan Tuhan, kehidupan, kesehatan, nafas yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memuji-Mu dan memuliakan-Mu karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendukung jemaat yang sedang sakit pada saat ini, yang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada yang terkena COVID, atau mungkin ada juga yang sedang kena flu, ada yang sedang tidak enak badan. Kita doakan Tuhan boleh menolong, memberikan kesehatan yang baik. Saudara, kita juga mau doakan untuk pemulihan Pak Paul. Bersyukur pada beberapa yang lalu, operasi telah berjalan dengan baik, dan pada saat ini Pak Paul sedang ada pemulihannya. Kita doakan, saudara, supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan pemulihan yang baik bagi Pak Paul, dan juga Ibu Lian yang menemani diberikan kekuatan juga. Saudara, juga kita doakan beberapa jemaat lainnya yang saudara tahu sedang sakit di tengah musim dingin, musim flu ini. Kiranya Tuhan boleh menjaga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, sedang dalam pemulihan. Kau boleh menolong, memberkati, menjaga umat-Mu di tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga mengingat bagi Pak Paul pemulihannya. Kau boleh menolong dia ya Tuhan. Terus Kau boleh menyertai dalam pemulihan kakinya, sehingga dia boleh pulih kembali ya Tuhan. Kau boleh menolong juga setiap asupan yang dimakan, boleh obat-obatan yang dimakan, boleh menolong pemulihan bagi Pak Paul. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Lian yang menemani. Kau terus boleh memberikan kekuatan dan memakai Ibu Lian ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat khusus bagi Pak Paul. Kami juga mau menyerahkan juga tuh beberapa jemaat yang sedang sakit. Kau boleh menolong, campur tangan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa bagi jemaat di tengah kesibukan Natal dalam pekerjaannya dan juga tahun baru ini, saudara. Kita doakan bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang baik dalam pekerjaannya. Tuhan boleh memberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Mungkin ada yang harus bekerja lebih sibuk, extra hour dalam waktu-waktu ini. Kita doakan bagi mereka. Bapak Ibu, kita tidak lupa mendoakan bagi mereka juga yang mungkin lemah imannya, atau mungkin jauh dari Tuhan pada saat ini, tidak ke gereja. Saudara, kita ingat mereka, mungkin entah itu teman kita, atau mungkin itu keluarga kita. Ya, kita doakan Tuhan boleh menolong, menjamah hatinya, dan khususnya dalam momen Natal ini, mereka juga dapat digerakkan hatinya, boleh datang ke gereja, datang kepada Tuhan, dan ingat kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, kita doakan dua hal ini. Tuhan, kami mau mengingat setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, di tengah kesibukan Natal dan Tahun Baru. Tuhan, Kau boleh menyertai dan memberkati dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berhasil, dan Kau boleh memberkati pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa juga di tengah kesibukan pada saat ini, mungkin bagi mereka yang harus bekerja lebih sibuk dari biasanya, Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan, perlindungan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau mengingat bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin keluarga kami, ada yang hidupnya jauh dari Tuhan, atau mungkin lemah imannya. Tuhan, Kau boleh menguatkan mereka, Kau boleh menjamah hati mereka, mencalikan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh balik kembali pada Tuhan. Kami mau rindu ya Tuhan, lewat juga momen pada bulan ini, dalam momen Natal, kami mau berdoa agar mereka juga boleh mengingat akan Tuhan, dan mereka boleh datang lagi ke gereja ya Tuhan, dan kembali hidup untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau mengingat bagi jemaat-Mu, atau mungkin anggota keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan untuk para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Kita doakan untuk penginjil Esther Tan, doakan untuk Reverend Mary Duong, dan juga guru sekolah minggu dalam setiap pelayanan mereka, persiapan mereka. Minggu ini kita doakan Tuhan boleh berbicara, memakai hambanya, boleh menjadi saluran berkat kepada setiap jemaat yang ada.
Saudara, kita doakan juga untuk setiap ibadah hari Minggu, dari bahasa Inggris, kebaktian Sunday School, kebaktian bahasa Indonesia. Kita doakan para setiap yang melayani, pengurus, tim kerja, setiap jemaat juga boleh terus dilindungi Tuhan dalam kebaktian, dalam ibadah yang ada. Kita doakan minggu ini agar Tuhan boleh memberkati kebaktian yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk pelayanan minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk hamba Tuhan yang akan melayani. Kau boleh memakai setiap hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat, berbicara kepada setiap jemaat-Mu melalui firman-Mu. Kami mau berdoa bagi penginjil Esertan, juga untuk Reverend Mary Duong, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kau boleh menolong, memakai mereka ya Tuhan di dalam segala persiapan firman Tuhan yang akan mereka lakukan. Boleh sungguh menguatkan diri mereka dan juga setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati setiap ibadah yang ada, kebaktian bahasa Inggris, kebaktian Sunday School, dan juga kebaktian Indonesia. Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, berikan terus mereka antusias untuk datang ke rumah Tuhan. Berikan terus mereka kelancaran sehingga mereka dapat hadir ya Tuhan di dalam hari Minggu. Kau boleh memberkati dalam setiap tim pengurus, tim kerja, setiap semua yang melayani Tuhan. Kau boleh memberkati jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu, berikan kerohanian yang baik, dan kami boleh mengasihi Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kau berkati ya Tuhan, gereja-Mu ICLA Ho Kim Tong. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita terus mendukung doa dalam segala persiapan kebaktian dan perayaan Natal yang sudah semakin dekat. Tinggal minggu depan, saudara ya, tanggal 25 Desember. Kita terus doakan persiapannya, doakan untuk Pendeta Joseph Tong yang akan berkhotbah pada minggu tersebut. Kita doakan bagi tim drama, doakan bagi choir, bagi worship team, bagi para usher, bagi tim panitia yang harus mempersiapkan ada banyak hal. Saudara doakan kita dapat mendukung mereka di dalam doa, dalam kerohanian mereka, dalam kesehatan mereka, dalam segala persiapan mereka juga. Doakan Tuhan boleh melindungi kesehatan mereka, tidak jauhkan dari sakit penyakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk dalam segala persiapan untuk pada tanggal 25 Desember nanti. Kami sungguh bersyukur kami dapat beribadah dan juga kami dapat mengingat akan kelahiran akan Tuhan Yesus ke dalam dunia bagi kami semua. Kami rindu ya Tuhan di dalam ibadah, dalam perayaan, boleh mengingatkan kami melihat kepada Engkau sebagai Juru Selamat dan kehidupan kami. Dan kami mau berdoa untuk bagi mereka yang melayani, kami mau berdoa ya Tuhan bagi Pendeta Joseph Tong, kami mau berdoa juga bagi para tim drama, worship team, choir, panitia, usher, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Dalam segala persiapan mereka ya Tuhan, mereka juga boleh diberkati dan merasakan Tuhan yang beserta. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi setiap mereka yang melayani diberikan kesehatan yang baik di tengah situasi musim dingin, di tengah COVID ini Tuhan. Kami mau serahkan untuk pelayanan tanggal 25 Desember ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, di LA County ini kasus COVID sudah mulai tinggi kembali, sehingga kita perlu menjaga-jaga lebih lagi, saudara. Kita doakan bagi setiap masyarakat yang ada di Amerika juga di daerah kita juga, saudara. Doakan Tuhan terus boleh menjaga umatnya dari jauhkan dari sakit penyakit. Saudara, kita doakan bagi mereka yang bekerja di rumah sakit khususnya ya, para dokter, nurse, bagi mereka yang bekerja di healthcare semua. Doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan, perlindungan. Kalau membaca berita, saudara, banyak juga mereka yang sakit pada saat ini sehingga mereka banyak pasien yang datang ke rumah sakit. Doakan bagi mereka, Tuhan boleh memberikan pertolongan dan perlindungan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi di LA County dan juga sekitarnya, di Amerika juga ya Tuhan. Di tengah situasi COVID yang sudah mulai makin meninggi di tengah musim dingin ini, Tuhan, Kau boleh menyertai setiap umat-Mu, masyarakat, berikan kesehatan yang baik dan jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kami berdoa semua agar situasi menjadi aman terkendali. Berdoa bagi pemerintah yang harus mengambil keputusan yang baik bagi setiap masyarakat yang ada. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi mereka, bagi setiap mereka yang bekerja di rumah sakit pada saat ini, khusus bagi para dokter, nurse,
mereka yang ada di front line, kami mau berdoa agar Engkau boleh menyertai dan memberkati mereka. Di tengah banyaknya pasien yang sedang sakit, Engkau boleh memakai mereka juga, boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sedang sakit. Engkau boleh memberkati Amerika, menolong setiap pemerintahan yang ada, jajaran pemerintah, Engkau boleh menyertai dan memberkati. Kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita mau berdoa bagi GI Cianjur yang pada saat ini terkena dampak. Sebelumnya, Saudara, mari kita melihat video berikut ini. Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bencana gempa Cianjur sungguh sudah menjadi suatu kejadian yang sangat memilukan, memakan banyak korban, penderitaan yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa Pokja bencana dari gereja kita sudah bergerak sejak awal kejadian, bahkan sampai hari ini masih bekerja untuk menyalurkan bantuan-bantuan untuk bisa menolong masyarakat yang terdampak. Tapi kita juga melihat bahwa dampak terhadap jemaat kita juga tidak sedikit. Kita melihat bahwa sekarang ini gedung gereja kita yang ada di Cianjur memerlukan perbaikan, renovasi. Dan juga kita perlu membantu jemaat-jemaat kita yang mengalami kerusakan di rumah mereka. Itu sebabnya di dalam kesatuan gereja kita, keluarga besar GH Kim Tong, kami menghimbau semua elemen kita, semua bagian, setiap lokasi untuk sama-sama mendukung. Ada banyak kesusahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita di Cianjur, baik daripada pelayanan-pelayanan yang ada, termasuk juga jemaat yang ada. Mari kita akan dukung bersama dalam hal ini. Kita membutuhkan akan renovasi gedung gereja Cianjur segera, oleh karena mereka membutuhkan tempat itu untuk ibadah, juga bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada. Kami menghimbau kita bersama-sama bersatu, mendukung dari seluruh elemen, dari seluruh lokasi gereja kita. Kiranya itu akan menolong kita dalam hal ini untuk mentuntaskan apa yang harus kita kerjakan di dalam pertolongan ini. Tuhan berkati kita semua. Bapak Saudara, kita telah melihat bagaimana dampak gempa bagi jemaat di GI Cianjur dan juga gereja di sana, Saudara. Saudara, kita sebagai satu gereja, kita perlu mendukung mereka di dalam doa dan juga bantuan, dana dapat kita lakukan, Saudara. Kita mau berdoa pada saat ini juga, Saudara, bagi mereka, khususnya bagi bantuan-bantuan yang diberikan kepada GI Cianjur agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Saudara doakan juga untuk setiap perbaikan, renovasi gedung gereja yang saat ini dibutuhkan sehingga mereka boleh beribadah. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik, diberikan kelancaran. Dan juga saudara, kita melihat tadi ada video rumah-rumah jemaat yang terkena dampak dari gempa ini. Saudara, pasti sulit sekali dalam kehidupan mereka harus mengalami seperti ini. Kita doakan mereka tetap kuat imannya dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dapat terpenuhi. Saudara, kita doakan bagi jemaat di GI Cianjur dan juga semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan bagi jemaat kami juga yang berada di GI Cianjur. Bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami kesulitan dalam rumahnya, dampak-dampak telah mereka rasakan. Tuhan, Kau boleh memberkati mereka, khususnya bagi bantuan yang diberikan pada saat ini, agar sungguh boleh diberikan kelancaran Tuhan, bantuan dana, daya, dan kami mau berdoa bagi mereka juga. Kami mau berdoa Tuhan untuk perbaikan renovasi yang dilakukan gedung gereja yang berada di Cianjur. Kau boleh menolong, memberkati ya Tuhan, dan juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang rumahnya terkena dampak dari gempa ini. Tuhan, Kau boleh menolong sehingga perbaikan-perbaikan ini dapat, bantuan ini boleh dipakai, uang yang dipakai ini boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami mau berdoa bagi mereka yang mungkin terkena dampak. Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan, dan mereka boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau sebagai sumber berkat. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam segala pergumulan kami, mungkin di tengah keberatan hidup kami, pergumulan yang ada dalam kehidupan kami mau serahkan semuanya kepada Engkau, dan kami mau berdoa agar Engkau boleh menolong kami, sehingga kami boleh selalu melihat kepada Engkau, bersumber kepada Engkau sebagai sumber pengharapan kami. Kau tolong kami, Kau kuatkan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, agar kami sepenuhnya dapat percaya kepada rancangan-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian Immanuel. Dan biarlah pujian ini menghilangkan kekhawatiran kita semua, sebab Allah beserta dengan kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu Saudara, premarital class saudara telah dibuka bagi jemaat yang ada yang mau menikah. Mungkin bagi ada saudara yang tahu mereka mau menikah pada tahun 2023, saudara, mereka perlu mengikuti kelas ini, saudara. Yang kelas akan diadakan secara online mulai pada Januari pada tahun depan, saudara. Saudara, bagi ada yang mau mendaftarkan diri, silakan boleh mendaftarkan diri kepada saya ataupun kepada penginjil Samuel Tande. Saudara, kita terus doakan dan juga kita boleh ajak teman dan keluarga untuk dapat hadir di dalam kebaktian dan juga perayaan Natal pada tanggal 25 Desember jam 10 pagi yang akan diadakan di gereja kita, Combined Service, dan juga Pendeta Joseph Tong yang akan membawakan firman Tuhan. Setelah itu, saudara, akan ada Christmas drama di akhir kebaktian, ada celebration, saudara. Kita doakan agar semua berjalan dengan baik. Kita ajak beberapa teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, mereka boleh hadir dalam acara ini dan mereka boleh diberkati. Baik saudara, sampai ketemu minggu ini, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.